Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi keresahan ya. Berbagi keresahan di pagi hari terkait dengan pertandingan sepak bola atau terkait dengan klub bola lah. Yang kebetulan saya sendiri penggemar Liverpool. Saya suka dengan Liverpool sejak tahun 2005 kalau nggak salah. Sejak tahun 2005. Tapi saya sendiri bukan seorang pengamat bola. Saya hanya suka bola aja, seneng lihat bola dan suka dengan Liverpool. Nggak tahu bisa disebut fans Liverpool atau enggak. Hanya saja ketika Liverpool kalah ya saya ikut sedih. Ketika Liverpool menang saya ikut senang. Dan saya juga berharap Liverpool juara. Dan yang menjadi keresahan saya pada pagi hari ini adalah ini sih, berkaitan dengan Liga Champions kemarin kan. Kita tahu sendirilah final Liga Champions itu tanggal 29 ya kalau nggak salah, dini hari. Berarti sudah ada berapa hari? 2 hari ya? 2 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu final Liga Champions-nya, kekalahan Liverpool sudah ada pada 2-3 hari yang lalu. Namun di trending topik Twitter saya itu masih banyak sekali yang namanya trending terkait dengan final kemarin. Yang paling meresahkan sih ya pastilah yang namanya rivalitas itu kan, ada yang ngeceng-ngecengin, ada yang ngecek-ngecek terkait dengan kekalahan Liverpool kemarin. Itu pasti banyak sekali tuh. Bahkan di fanbase klub tetangga banyak sekali yang silaturahim dan juga ngejekin Liverpool yang katanya mau quadruple atau apa itu, yang memenangi 4 gelar sekaligus dari 4 liga yang ada itu kan. Tapi ternyata hanya dapat 2 kan, banyak sekali yang gitu. Banyak juga yang mengejek terkait final kemarin, kalah dengan Real Madrid di final 2 kali. Kemudian ada juga yang ngecek-ngecek katanya mau ajang balas dendam tapi malah kalah. Banyak sekali lah ejek-ejekan mereka itu di fanbase-nya Liverpool, yang sengaja mereka silaturahim atau seperti apa. Yang jelas sampai saat ini banyak sekali masih ejek-ejekan yang seperti itu. Dan saya anggap, kalau dulu saya ejek-ejekannya sama kakak saya, sama adik saya. Kebetulan kakak saya itu fansnya Manchester United, adik saya fansnya Manchester United juga, dan saya hanya fansnya Liverpool sendiri. Jadi kalau ejek-ejekan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa juga sih ya, sejak zaman dahulu juga ada, dan saya sudah terbiasa juga dengan yang seperti itu. Hanya saja yang menjadi keresahan saya atau yang akan yang mengulik hati saya untuk membuat video ini adalah ketika mereka mengejek parade Liverpool. Nah itu menurut saya ini nantilah yang akan saya bicarakan, mengapa Liverpool itu meskipun hanya memiliki 2 gelar juara, itu pun piala domestik, kenapa Liverpool itu memang wajib tetap melaksanakan yang namanya parade juara. Kenapa Liverpool itu penting untuk tetap mengadakan parade juara, dan kenapa Liverpool itu ya memang seharusnya mengadakan parade juara meskipun hanya memenangkan 2 piala domestik. Saya sendiri bukan pengamat bola. Jadi ini hanya sekedar keresahan saya saja dan hanya pendapat pribadi saya saja. Kenapa meskipun hanya mendapatkan 2 dari 4 piala yang diharapkan, kenapa Liverpool tetap layak untuk mengadakan parade juara? Bagi saya ada 3 alasan. Ada 3 alasan penting mengapa Liverpool layak mengadakan parade juara. Alasan yang pertama yaitu parade juara itu adalah momen untuk membangkitkan semangat para pemain. Yang seperti kita ketahui sendiri, dalam waktu kurang lebih 7 hari ya, 6 atau 7 hari, 1 minggu lah, mereka gagal mendapatkan dua piala yang paling didambakan, yaitu piala Liga Inggris dan juga piala Liga Champions dalam waktu 1 minggu. Di Liga Inggris mereka Liverpool hanya selisih 1 poin dengan Manchester City, dan itu ditentukan di match terakhir, di pertandingan terakhir. Kemudian di Liga Champions di final
Liverpool kalah 1-0 dengan Real Madrid meskipun lebih banyak menyerang, lebih banyak attack-nya lebih banyak mendominasi permainan, tapi mereka harus mengakui kekalahan 1-0. Nah, ini parade juara ini bisa jadi momen untuk membangkitkan semangat para pemain. Karena sekalipun mereka pemain sepak bola yang sudah terbiasa dengan kalah menang, tapi pasti tentunya ada yang namanya kekecewaan di hati mereka. Terlebih dikalahkan oleh Real Madrid di 2 final Liga Champions yang seharusnya ini menjadi ajang balas dendam, didamba-dambakan menjadi ajang balas dendam, dan didamba-dambakan menjadi piala trofi atau trofi Liga Champions ke-7 Liverpool, tapi harus gugur dengan skor tipis dan padahal mendominasi pemain dan sebagainya. Jadi saya pikir rasa kecewa itu tentunya pasti ada ya, di dalam diri pemain itu pasti ada. Ditambah lagi sebelumnya ada bayang-bayang quadruple, apa sih istilahnya itu, intinya tadilah menjuarai 4 liga di waktu atau di musim yang sama itu tadi. Ada potensi seperti itu kan, ada potensi mereka atau Liverpool kita menjuarai 4 piala atau 4 liga di satu musim yang sama. Yang kedua, kenapa Liverpool wajib banget atau tetap layak untuk mengadakan parade juara, yaitu karena sebagai bentuk apresiasi perjuangan para pemain selama satu musim ini. Yaitu tadi karena emang perjuangan yang cukup sulit, bukanlah perjuangan yang mudah. Mereka harus berkompetisi di 4 liga sekaligus di waktu yang sama, di musim yang sama, sehingga kalau saya mengikuti itu kadang setiap 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali mereka itu harus bertanding, terbang ke sana ke sini, setiap harinya latihan, dan mereka setiap 3-4 hari sekali mereka harus bertanding. Dan itu jadwal yang sangat padat sekali. Sehingga parade juara ini merupakan bisa menjadi bentuk apresiasi bagi para pemain Liverpool, perjuangan para pemain, dan juga tentunya staf-staf Liverpool yang lainnya, staf pelatih dan juga staf yang lainnya. Mereka sudah berjuang satu musim ini di jadwal yang sangat padat, sehingga semua yang mereka lakukan itu saya pikir layak diapresiasi oleh para fans melalui parade juara ini. Terlebih lagi juga menurut saya sendiri, dengan adanya parade ini menunjukkan bahwa fans Liverpool itu menghargai yang namanya perjuangan, menghargai yang namanya usaha. Jadi mereka tidak hanya mengharapkan hasil, mereka tidak hanya menginginkan hasil, dan juga menghargai klub, menghargai tim ketika hanya mendapatkan piala, tapi mereka juga bisa menghargai klub ataupun pemain dan juga staf kepelatihannya ketika usaha mereka, perjuangan mereka sudah semaksimal mungkin, sudah totalitas berjuang untuk klub, namun hasilnya ya katanya kita itu hanya bisa berusaha, Tuhan usaha, kita hanya bisa berusaha dan yang memiliki hasil adalah Tuhan. Manusia hanya memiliki bayangan dan Tuhan yang memiliki kenyataan, gitu kan katanya. Jadi sudah sangat layak bila Liverpool mengadakan parade juara, karena itu bentuk apresiasi terhadap perjuangan staf kepelatihan, pemain, dan juga klub. Dan yang ketiga, kenapa Liverpool layak mengadakan parade juara, bahkan wajib mungkin mengadakan parade juara, ya karena momen ini akan menunjukkan bahwa fans Liverpool itu memiliki loyalitas terhadap klub mereka. Jadi dalam keadaan apapun, mereka tetap mendukung klub mereka, dalam keadaan suka ataupun duka, mereka tetap ada untuk klub mereka. Dan bisa kita tunjukkan dan bisa kita lihat bagaimana memang benar bahwa fans Liverpool itu memiliki loyalitas yang luar biasa menurut saya. Karena seperti yang kita lihat pada final Liga Champions kemarin, 60.000 fans berada di Paris, 60.000 fans Liverpool berada di Paris. Padahal mereka kalau nggak salah baca itu mereka hanya dapat tiket sebanyak 40.000. Tapi ada 60.000 fans yang datang ke sana. Kemudian kurang dari 24 jam parade itu dilaksanakan, dan di Inggris ada sekitar 600.000 kalau tidak salah. 600.000 fans yang mengikuti parade juara itu di sepanjang 13,5 km perjalanan parade. Jadi bisa kita bayangkan
di Paris ada 60.000, kurang dari 24 jam parade dilaksanakan dan udah disambut dengan 600.000 fans. Itu suatu hal yang luar biasa dan sungguh menunjukkan bahwa fans memiliki loyalitas dan mereka bisa menghargai perjuangan. Mereka tidak hanya menuntut hasil dan mereka percaya terhadap yang namanya proses. Dan saya pikir para pemain juga staf kepelatihan menyadari hal tersebut, di mana sebelumnya mereka juga meragukan bahwa parade akan berlangsung sepi, akan diragukan akan dihadiri banyak fans, diragukan fans akan banyak yang antusias mengikuti parade karena ya kegagalan mereka di Liga Champions, kegagalan mereka di IPL. Tapi ternyata sungguh luar biasa, bahkan Jurgen Klopp juga tampak paling gembira, tampak paling merasa wow karena mereka tetap mau menemani meskipun ada impian yang tidak tercapai atau ada harapan yang tidak tercapai, ada harapan fans yang tidak tercapai, ada harapan klub yang tidak tercapai, tapi mereka tetap mau menemani. Dan saya pikir itu bukanlah hasil yang buruk juga, itu adalah hasil yang luar biasa bagi saya sendiri, karena yang patut kita syukuri, yang patut kita apresiasi bukan hanya sekedar pencapaian ketika kita mendapatkan piala, tapi proses untuk menuju ke sana, dan itu luar biasa gitu. Prestasinya bukan hanya sekedar ketika kita mendapati juara, ketika kita mendapatkan piala, tapi finish di nomor 2 sebagai runner up di IPL, kemudian juga sebagai runner up di Liga Champions, itu juga merupakan hasil yang luar biasa bagi saya. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi itu juga merupakan hasil yang luar biasa. Pada akhirnya semua itu wajib disyukuri. Kalau katanya Joko Pinurbo, kurang ataupun lebih, setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Kalau katanya Ihsan Skuter, kematian tidak untuk diratapi karena ada kehidupan untuk dirayakan. Kegagalan bukan untuk melukai karena ada cerita indah nanti. Gitu kalau katanya Ihsan Skuter. Dan benar saja ketika berada di atas bis, kalau tidak salah, Klopp juga mengatakan bahwa kami merayakan kehidupan. Kami merayakan hidup, merayakan musim ini, merayakan kemenangan 2 piala, dan merayakan kemenangan dari tahun 2020. Kalau tidak salah seperti itu. Ya pada intinya parade ini ataupun istilahnya parade juara tidak hanya sekedar parade juara, tapi mereka juga merupakan bentuk rasa syukur fans terhadap perjuangan klub, terhadap hasil yang diperoleh. Itu merupakan bentuk rasa syukur dan merupakan bentuk perayaan terhadap kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya alasan lain kenapa Liverpool layak untuk mengadakan parade juara ataupun wajib mengadakan parade juara? Bisa tulis di kolom komentar. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.